Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah jemaah sekalian dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mulai insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini diberikan pemanfaatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Kalau dalam pembahasan nanti ada hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Masih melanjutkan pembahasan hadis yang 215. Ini sebelum dibacakan oleh beliau Akh Fajar, perlu untuk kita ingat terlebih dahulu tentang hadis yang 215. Ini berkaitan tentang masalah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW beliau memperbolehkan untuk membunuh 5 macam hewan, baik di tanah suci ataupun di non tanah suci. Alasannya adalah karena fasik, adalah merusak, mengganggu manusia, sehingga diperbolehkan untuk dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Tayyib, apa 5 jenis hewan tersebut? Kemarin disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah al-ghurab, yaitu gagak. Kemudian al-hada'ah atau al-hida'ah, yaitu elang ataupun raja-wali. Kemudian al-fa'rah, kemudian tikus. Kemudian lagi ada al-kalbul aqbur, yaitu anjing yang galak ataupun anjing yang membunuh ataupun mungkin mudah untuk menggigit manusia. Termasuk diantaranya adalah al-aqrab, yaitu kalajengking. Ini yang kemarin disebutkan di hadis yang 215. Ini sampai di pembahasan disampaikan oleh Syekh Sa'di berkaitan dengan faidah usuliyah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sebuah faidah usul yang siokianya selalu diperhatikan, yaitu apabila syariat telah menyatakan suatu perkara secara nas dan menjelaskan ilatnya, maka perkara yang dinyatakan secara nas itu termasuk di dalam dengan jalan nas, dan perkara yang semisalnya dengan cara mengiaskan ilat, serta perkara yang lebih darinya dengan jalan kias aulawi. Perhatikan jemaah sekalian. Di sini Syekh Sa'di beliau mengingatkan tentang faidah usuliyah berkaitan tentang masalah kaidah untuk menjadi suatu metodologi hukum yang ada dalam syariat agama Islam. Di sini beliau menyebutkan kalau Allah ataupun Rasulnya itu dia menegaskan suatu hukum, suatu hukum yang mana bisa ditegaskan suatu hukum disertai dengan illahnya, disertai dengan alasan-alasannya. Ini tahu-tahu kok beliau membahas begini, kenapa? Perhatikan yang dalam hadisnya adalah ada jenis 5 hewan yuktalna, diperbolehkan untuk dibunuh di mana? Di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Nabi Muhammad beliau menyebutkan 5 jenis hewan-hewannya. Dan beliau juga menyebutkan alasannya. Kenapa 5 hewan ini kok boleh dibunuh? Karena beliau menyebut alasannya. Apa? Karena fawasik ataupun fasik. Hewan yang mudah untuk mengganggu orang lain, merusak, membahayakan nyawa manusia.
Berarti Allah ataupun Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan suatu hukum tentang kebolehan untuk membunuh 5 jenis hewan ini. Alasannya apa? Karena membahayakan, fawasik, merusak. Tayyib, perhatian jemaah sekalian, bisa dibahas tentang adanya suatu hukum dalam syariah yang mana dalam nosnya, dalam teksnya, dalam redaksinya sekalian disebutkan alasannya. Maka cakupan dari hukum tersebut otomatis memasukkan 3 hal. Perhatikan, otomatis memasukkan tiga hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah objek yang ditegaskan sendiri berdasarkan jalur teksnya. Perhatikan, objek yang langsung ditegaskan, dijelaskan sendiri dalam jalur teksnya. Berarti jenis kelompok yang pertama, tadi kan ada 3 nih, ada 3 cakupan hukum dari masalah-masalah ini. Yang pertama adalah apa yang disebutkan dalam teksnya. Semua masuk dalam hukum kebolehan untuk dibunuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma huwa mislu liqiyas illah. Untuk yang kedua adalah objek yang setara dengannya berdasarkan analogi kesamaan alasan. Artinya kalau ada hewan yang mana alasannya itu sama-sama membahayakan, walaupun tidak disebutkan dalam teksnya, boleh untuk dibunuh. Nanti insya Allah disebutkan contoh-contohnya. Semisal nanti kita ulang. Semisal kalau misalnya ada antum lagi sholat di Masjidil Haram, misalnya saja, tahu-tahu kemudian ada ular kobra, begini dia, ular kobra di depan antum. Tayyib, pertanyaannya adalah kalau seandainya antum bisa untuk membunuhnya, boleh ataukah nggak boleh ular kobra ini antum bunuh? Jawabannya adalah boleh. Kalau kalajengking diperbolehkan untuk dibunuh walaupun haram. Apalagi ular kobra. Atau mungkin tawon yang kadang-kadang ganasnya, kalau di kampung ada tawon das yang suka menyerang kepala ini. Suka menyerang kepala. Itu pun boleh seandainya dia mengganggu. Jelas ya ikhwas sekalian. Karena kenapa? Karena ada suatu analogi di sana. Kalajengking bahayakan, tawon endas pun membahayakan. Sehingga sama-sama boleh untuk dibunuh. Saat dibilang, loh, ini untuk tawon endas. Bismillah, tes. Kan nggak disebutkan dalam teksnya. Iya. Cuma sama-sama memiliki alasan di sana. Alasannya apa? Sama-sama nyengatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam teks hadisnya. Baik, ini cakupan yang kedua. Cakupan yang ketiga adalah wa ma huwa aula min bi tariqil aulawiyah. Ini yang Anda bacakan adalah teks dari kitab aslinya. Objek yang lebih berhak menerima hukum tersebut berdasarkan jalur prioritas. Prioritas. Baik, pada umumnya jamaah, kalau misalnya secara lahiriahnya antara anjing sama singa, kira-kira bahayaan mana ini? Singa lebih ganas. Kalau anjing yang menggigit, yang mudah untuk nyerang orang lain, boleh untuk dibunuh. Apalagi singa. Ini yang disebut jalur aulawiyah. Jalur aulawiyah. Tadi kita ulang jamaah sekalian untuk poin ini, perlu untuk diingat bahwa di saat asy-syari' yaitu Allah ataupun Nabi Muhammad, beliau menyebutkan suatu hukum disertai dengan alasannya, maka cakupan hukum ini mencakup 3 hal tadi itu. Mencakup tiga hal. Yang pertama adalah apa yang disebutkan dalam teks ayatnya ataupun hadisnya. Sedangkan yang kedua adalah objek yang setara berdasarkan analogi kesamaan alasan. Asalkan alasannya sama, maka memiliki suatu hukum yang sama. Sedangkan yang ketiga adalah dari jalur aulawiyah yang berkaitan dengan masalah jalur prioritas. Tayyib, lanjut. Nanti insyaallah poin berikutnya disebutkan berkaitan dengan hadis-hadisnya.
Misalnya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis di atas. Tayyib, perhatikan. Misalnya apa yang disebutkan dari hadis di atas. Yang berupa apa? Nabi Muhammad beliau mengatakan khamsun dawab. 5 hewan yang kulluhunna fasik. Semuanya adalah fasik. Semuanya adalah fasik. Mudah mengganggu, merusak, bahayakan manusia. Yuqtalna fil haram. Boleh dibunuh di tanah haram. Kemudian Nabi Muhammad beliau menyebutkan apa-apa hewan-hewannya. Disebutkan 5 hewan yang alasannya sama, semuanya adalah fasik. Tayyib, ini disebut dalam hadisnya. Lanjut. Di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 binatang itu secara nas. Lalu beliau memberitahukan bahwa itu boleh dibunuh. Dan beliau menjelaskan hikmah yang ada di baliknya. Maka masuk di dalamnya bahwa setiap binatang atau hewan yang memiliki ilat yang sama dengannya, maka itu boleh dibunuh dengan mengiaskan ilat tersebut. Iya, berarti ini istilahnya adalah qiyasul illah. Mengiaskan, menganalogikan masalah alasan-alasannya. Sesuatu yang memiliki suatu alasan yang sama, illah yang sama, maka menempati hukum yang sama. Hukum yang sama. Zaman-zaman dahulu tentang hal yang memabukkan itu adalah khamr. Adalah khamr. Pertanyaannya adalah saat ini mungkin ekstasi, mungkin sabu-sabu, mungkin narkoba. Apakah disebutkan narkoba di dalam hadis? Enggak disebutkan. Cuma ilahnya sama. Alasannya sama-sama memabukkan, ngilangin akal. Hukum yang dimiliki oleh khamr dibawa ke arah ini, masalah narkoba. Walaupun narkoba nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, cuman saja tariqul illah, yasul illah, sehingga hukum yang dimiliki oleh khamr dimiliki pula oleh hal yang memabukkan, termasuk diantaranya adalah narkoba. Bisa dimengerti jemaah? Tayyib, lanjut. Juga dibolehkan membunuh hewan yang lebih buruk darinya dengan mengiaskannya secara aulia, seperti singa, serigala, macan, ular dan lain sebagainya. Karena gangguan dan kejahatannya lebih buruk. Ilat yang diistinbatkan sama seperti ilat yang dinaskan apabila dia menghasilkan suatu keyakinan atau menghasilkan praduga yang kuat. Iya, ini illah yang diistinbatkan, artinya adalah yang disimpulkan oleh para ulama menempati suatu posisi yang sama dengan suatu illah ataupun alasan yang disebutkan dalam teks dalilnya. Dalam teks dalilnya, asalkan meyakinkan. Nah, lanjut. Jika ada orang yang bertanya, kenapa memotong duri dilarang padahal duri dapat mengganggu? Dan kenapa kita tidak diperintahkan untuk memotongnya sebagaimana kita diperintahkan untuk membunuh binatang-binatang yang mengganggu itu? Maka kita jawab, baik, sebentar, perhatikan. Di hadis-hadis sebelumnya bahwa di antara kehormatan tanah haram ataupun tanah suci itu adalah hewan-hewan nggak boleh dibunuh dengan batasan-batasan telah kita bahas sebelumnya. Begitu pula pohon-pohon nggak boleh ditebang, termasuk di antara itu dan batasan sebelumnya sudah kita bahas. Taib, termasuk di antaranya adalah duri-duri nggak boleh untuk dipotong, nggak boleh untuk dipotong. Kemudian di sini muncul suatu pertanyaan yang diangkat oleh beliau Syekh Sa'di. Bagaimana itu? Lima nuhiya an qat'i syauki ma'a adhiyatihi wa lam yu'mar biqat'ihi kama umira biqat'i hadhihi al-hayawanatil mu'dhiyah. Di saat ditanya, kenapa kok duri ini dilarang untuk dipotong di tanah haram? Padahal sama-sama membuat manusia sakit. Kok nggak disuruh untuk memotong sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk membunuh hewan-hewan tadi itu? Kok beda perlakuannya? Taib, ini yang mau dibahas oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam poin ini. Lanjut.
Maka kita jawab, binatang-binatang tersebut dapat mengganggu dan menyakiti semua orang, sampai pun orang yang tidak melakukan apapun kepadanya. Adapun duri, Iya, tapi perhatikan jamaah sekalian. Ini di antara alasannya. Hewan-hewan itu dia aktif, pindah ke sana ke sini, nggak punya dapur umum. Dia ke sana ke sini untuk apa? Untuk nyari makan, untuk nyari makan. Kadang-kadang orang yang tidak mengganggu dia, diserang. Yang kemarin sampaikan anak-anak kecil yang lagi mancing, diserang oleh anjing pemburu. Gak ngapa-ngapain, akan nongkrong di pinggir sungai. Khususnya bukan main. Orang mancing khususnya bukan main. Gak mau ada suara sama sekali. Ternyata masih diserang pula. Kalau jenis hewan dia berpindah, kadang-kadang nyerang manusia tanpa ada suatu sebab, walaupun toh nggak mengganggu. Kadang-kadang tahu-tahu kemudian ada yang menyerang manusia. Oleh karena itu, berhubung hewan ini sifatnya dia itu adalah defensif, nyerang, maka dalam syariat agama Islam diperbolehkan untuk dibunuh karena bahayakan manusia. Nah, lanjut. sedangkan orang yang tidak usil dan tidak melakukan apapun terhadapnya, maka duri itu tidak akan mengganggunya. Jadi hewan-hewan itu mengganggu dan menyakiti dengan sendirinya, sedangkan duri itu tidak melakukan apapun kecuali terhadap orang yang melintasinya. Oleh karena itu kita dilarang untuk memotongnya. Baik, perhatikan. Ini beliau bandingkan antara sikap keadaan dari hewan yang disuruh Nabi Muhammad yang diperbolehkan untuk dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Beda dengan duri tadi ini. Duri itu dia nggak ngelayap kemana-kemana. Antum yang mungkin depan rumahnya memiliki sejenis tumbuh-tumbuhan yang mungkin tumbuh-tumbuhannya berduri, sejenis mungkin pandan yang segini, kadang-kadang gatalnya bukan main. Dia itu nggak pindah kemana-kemana. Kalau dia berada di sebuah area ataupun spot tertentu, dia ini nggak akan ngelayap nyari makan, enggak. Ini duri, dia membayangkan di saat kita sembarangan ke sana, kalau seandainya kita tetap tidak dekat-dekat dia, insya Allah tidak akan bahayakan. Berhubung dia itu sifatnya adalah pasif, Nabi Muhammad SAW beliau melarang untuk memotongnya. Di mana? Di tanah haram. Ini hukum secara umumnya. Berarti beda sikap. Kenapa? Ini suatu jawaban kenapa Nabi Muhammad SAW kok beliau melarang untuk memotong duri-duri yang ada di tanah haram, beda dengan perintah beliau ataupun kebolehan yang beliau sampaikan untuk membunuh 5 jenis hewan tadi itu. Nah, lanjut. Bab masuk kota Mekah dan lainnya. Hadis 216 dari Anas bin Malik. Sebentar, tadi apa? Bab masuk kota Mekah dan lainnya. Iya, ini di teks Arabnya, mimma yata'allaqu bil harami aw bil ihram, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tanah haram ataupun berkaitan dengan ihram. Ini di teks Arabnya. Lanjut. Bab 216 hadis 216 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada tahun Fathu Mekah sambil mengenakan penutup kepala. Ketika beliau melepasnya, ada seorang mendatangi beliau dan berkata, Ibnu Khathal bergantungan dengan kain-kain sitar Ka'bah. Maka beliau pun bersabda, bunuhlah dia. Perhatian jemaah sekalian. Kita ingatkan bahwa semua hadis yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam semuanya adalah sahih, muttafaqun alaih. Sahih muttafaqun alaih. Al-Bukhari ada, dalam Sahih Muslim juga ada. Kita perhatikan di sini. Di saat Nabi Muhammad SAW di tahun 8 Hijriah, beliau masuk dakhala Makkah amal fathi. Beliau masuk ke kota Mekah
di saat hari penaklukan kota Mekah. Wa ala rasil mighfar, di atas kepala beliau ada al-mighfar. Mighfar itu apa? Bukan sekedar penutup kepala. Perhatikan, bukan sekedar penutup kepala. Nanti dikoreksi di terjemahannya. Al-mighfar itu adalah sejenis penutup kepala yang terbuat dari baja, yang terbuat dari sesuatu yang padat. Bisa baja, bisa mungkin besi. Bagian atas bagaimana mungkin helm yang digunakan untuk berperang. Sedangkan yang bagian lehernya, bagian pipinya, kadang-kadang ada rumbai-rumbai dari enyaman-enyaman besi ataupun baja. Gunanya untuk apa? Adalah untuk menghindari dari hal-hal yang membahayakan. Nabi Muhammad datang ke Mekah saat tahun 8 Hijriah bukan untuk healing. Bukan untuk healing, tetapi adalah untuk naklukkan kota Mekah. Naklukkan kota Mekah. Kalau tujuannya itu adalah untuk naklukkan kota Mekah, maka sangat logis Nabi Muhammad SAW beliau berikhtiar. Walaupun toh beliau seorang nabi, seorang nabi, gak mentang-mentang nabi kemudian beliau langsung ini aku nabi silahkan dibacok, gak ada, gak ada, gak sebagaimana orang-orang saat ini yang katanya kebal, gak sebagaimana orang saat ini yang katanya kebal. Kalau seandainya ilmu ini ada, niscaya gak ada orang mati syahid, niscaya nggak ada orang mati syahid. Tapi masalahnya ini ada saat ini buat gaya-gayaan, nggak langsung ke sono UPM, apa namanya UPM? Iya Papua sono. Buat gaya-gayaan di lingkungan cuma di lingkungan sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya dengan mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi Muhammad beliau masuk ke kota Mekah di hari penaklukannya di tahun 8 Hijriah adalah untuk naklukan, sehingga beliau masuk menggunakan mighfar. Baik, ada yang unik dalam masalah ini jemaah sekalian. Istilah mighfar ini kalau kita perhatikan dibahas oleh para ulama ahli bahasa. Kan di situ ada huruf ghain, fa sama ra. Ghain, fa sama ra. Secara asal kata artinya ghain, fa sama ra itu adalah sin ta sama ra. Sataro. Artinya nutupin. Mighfar digunakan untuk nutupi kepala. Sebagai apa? Sebagai suatu pelindung. Sebagai suatu pelindung. Ra, fa, ra. Ini kok dekat dengan kata maghfirah. Dengan kata maghfirah. Di saat kita itu minta ampunan kepada Allah, minta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya bahwa kita minta perlindungan kepada Allah agar efek dari dosa-dosa ini tidak menimpa kita ke depannya. Ini satu poin. Poin yang berikutnya adalah untuk nutup istighfar kita, adalah untuk nutup apa? Untuk nutup agar aib dosa kita tidak diketahui oleh manusia. Sebagaimana ini kepala ditutup oleh mighfar ini, oleh mighfar, biar terlindungi isi kepalanya. Tayyib, jalan insyaallah ya ikhwas sekalian. Kita perhatikan di sini. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau falamma naza'ahu, di saat beliau melepas mighfarnya, helm baja beliau, ja'a rajulun, seorang laki-laki dia datang, faqala inna ibna khadarin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Seorang laki-laki dia lapor bahwa Ibnu Khadal dia ternyata sedang bergantungan di kiswah Ka'bah ataupun dengan penutup Ka'bah, bisa bergelantungan atau mungkin bersembunyi di sana. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau mendengar laporan tersebut, beliau langsung ngasih instruksi, uqtulu, kalian bunuhlah.
dalam poin ini ya ikhwas sekalian ada sesuatu yang aneh ini. Anehnya bagaimana? Padahal untuk membunuh hewan-hewan pada umumnya nggak boleh. Untuk mata-matain pohon-pohon nggak boleh. Untuk motong-motong duri-duri juga nggak boleh. Lah, ini ada manusia yang dia hidup memiliki roh. Di saat Nabi Muhammad beliau mendengar bahwa ini Ibnu Khattab sedang bergelantungan di sana, Nabi Muhammad beliau nyuruh uqtuluh, kalian bunuhlah. Insya Allah nanti tidak akan heran kalau kita mengetahui alasan kenapa Nabi Muhammad beliau memberi instruksi semacam itu. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Lanjut. Syarah hadis bab masuk kota Mekah ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanah haram atau ihram. Perkataannya di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada tahun Fathu Mekah sambil mengenakan penutup kepala. Tadi penutup kepala di sini adalah helm penutup kepala yang terbuat dari baja ataupun besi. Nah, lanjut. Kalimat al-mikfar diambil dari kata al-ghafru, yaitu menutup, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala di dalam peperangan, dan kegunaannya untuk kepala sama seperti baju besi untuk tubuh. Iya, baju besi untuk tubuh ataupun yang disebut sebagai dirar, sedangkan untuk penutup kepala yang terbuat dari besi pula disebut sebagai mikfar. Tadi yang kita sampaikan antara mikfar sama maghfirah itu satu akar kata, sehingga di saat kita itu minta maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka esensinya kita itu bukan sekedar minta agar dosa kita dihapus oleh Allah SWT, tetapi adalah minta agar dosa kita, aib celah kita ditutup oleh Allah dari pandangan manusia. Di samping itu pula agar kita itu dilindungi dari efek buruk yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Sebagaimana mikfar yang ditaruh di atas kepala gunanya adalah untuk nutup dan juga untuk melindungi, maka maghfirah gunanya adalah untuk nutup aib dan juga untuk melindungi dari efek buruk dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini efek dari suatu kata, beberapa kata yang memiliki suatu akar kata yang sama. Nah, lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah tanpa melakukan ihram, dan sesungguhnya apabila berbagai macam. Nah, sebentar dulu kita perhatikan di sini. Di sini ada suatu penyimpulan dari Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk dakhala Makkah bi ghairi ihram, masuk Mekah tanpa disertai dengan berihram. Ini kesimpulan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Itu muncul dari mana? Kemungkinan besar muncul dari sebagian di antara riwayat hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Muslim saja, tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Apa itu bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke Mekah di saat Fathu Mekah saat itu, dan beliau alaihi imamatun sauda bi ghairi ihram. Perhatikan, di saat terjadi penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, beliau tidak menggunakan mikfar, tetapi adalah imamah sauda, adalah surban yang berwarna hitam tanpa ada suatu tanda-tanda ihramnya, nggak berihram sama sekali. Sehingga di antara penyimpulan dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk Mekah tanpa disertai dengan ihram.
tanpa niatan berihram. Di saat mungkin ditanya, loh, tadi yang antum sebutkan Ustaz, bahwa riwayat yang disebutkan dalam hadis yang 216 ini, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad beliau masuk Mekah dengan menggunakan mighfar. Kok beda dengan riwayat yang antum sebutkan? Riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad beliau masuk Mekah dengan menggunakan imamah sauda, surban yang berwarna hitam. Ini yang benar yang mana? Kan begitu, kalau ada dua hal yang berbeda menyangkut masalah suatu hukum, langsung ditanya, ini yang benar yang mana? Perhatikan jamaah sekalian, ini adalah canggihnya para ulama ahli fikih. Canggihnya bagaimana? Di saat mereka mendapatkan dua sumber hadis atau dua sumber dalil yang membahas suatu masalah yang sama, tetapi ternyata redaksinya berbeda. Satu redaksi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang katanya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk Mekah wa alil mikfar, ala rasi mikfar, di kepala beliau ada mikfarnya ataupun ada topi bajanya. Sedangkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad menggunakan imamah sauda ataupun surban yang berwarna hitam. Dua-duanya adalah hadis yang sahih. Satunya muttafaqun alaih, dalam Al-Bukhari ada, dalam Sahih Muslim juga ada. Sedangkan yang imamah sauda yang surban berwarna hitam hanya terdapat dalam Sahih Muslim saja. Walaupun hanya dalam Sahih Muslim saja, dua-dua hadisnya adalah hadis yang sahih. Di para ulama jamaah, mereka menghadapi dua hadis sumber yang sama ini, sama-sama sahihnya, tidak langsung dibuang, tetapi adalah para ulama menggunakan sistem al-jam' wa taufiq, mengumpulkan, mengkombinasikan, mengkompromikan biar dua hadisnya terpakai, tidak ada yang dibuang sama sekali. Sehingga sebagian di antara ulama mengkombinasikannya adalah Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan mighfar, cuma bagian luarnya dibungkus dengan imamah, dengan sorban yang berwarna hitam, mungkin menambah estetika ataupun yang lain sebagainya. Sebagian di antara ulama mereka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan imamah, kemudian bagian luarnya adalah menggunakan mighfar, menggunakan topi yang terbuat dari baja. Gunanya untuk apa? Sebagian di antara ulama menjelaskan, ini mighfar kan bukan terbuat dari tepung, tapi terbuat dari tembaga, dari besi ataupun baja. Kalau tembaga atau besi, karat itu mungkin ada. Panasnya bukan main, kadang-kadang karatan tembaganya, sehingga dimungkinkan nanti menyebabkan rasa yang gak nyaman di kulit. Sehingga sudah sangat logis kalau orang-orang dalam keadaan begitu, apalagi panasnya bukan main, Nabi Muhammad beliau membungkus kepala beliau dan imamah terlebih dahulu, baru kemudian bagian luarnya menggunakan topi tersebut. Yang ketiga jamaah sekalian adalah dalam pandangan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi Muhammad SAW di saat beliau baru pertama kali masuk Mekah. Kan Nabi Muhammad beliau belum tahu bahwa nanti Mekah bisa ditaklukkan. Belum tahu karena Nabi Muhammad SAW manusia, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad masuk ke dalam kota Mekah, beliau belum tahu kondisinya bagaimana, apakah bahaya atau enggak. Akhirnya kemudian beliau menggunakan helm yang terbuat dari baja untuk ikhtiar penjagaan beliau, Tayyib. Keadaan Nabi Muhammad pertama kali yang masuk kota Mekah, yang masuk dalam keadaan belum kondusif, dilihat oleh sahabat Anas. Kemudian beliau bercerita berdasarkan apa yang beliau lihat, bahwa Nabi Muhammad beliau masuk Mekah, di atas kepala beliau menggunakan mighfar. Setelah baru kemudian, tadi kan para ulama nggak mau untuk meninggalkan hadis yang sahih, nggak mau dipakai semuanya, masing-masing sahih. Sehingga bagaimana yang berkaitan dengan masa imamah, mereka mengatakan bahwa di saat Nabi Muhammad sudah berhasil menaklukkan kota Mekah,
merasa bahwa keadaan sudah aman, sudah kondusif, sudah bisa dikendalikan, Nabi Muhammad beliau melepas helm beliau yang terbuat dari baja, kemudian beliau menggantinya dengan imamah. Dan proses penggantiannya ini itu yang dilihat oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini canggihnya para ulama, mereka gak mau untuk meninggalkan dalil yang sahih, gak mau untuk meninggalkan dalil yang sahih. Masalahnya dua-duanya sahih. Kalau seandainya satunya sahih, satunya dhaif, udah tidak ragu-ragu untuk meninggalkan yang dhaif, kemudian mengambil yang sahih. Baik, lanjut. Apabila berbagai macam ibadah berkumpul pada satu waktu, maka yang dimulai adalah yang terpenting, lalu yang lebih penting, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan jihad daripada ihram, karena jenis jihad lebih utama daripada jenis ibadah haji. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Quran Surat At-Taubah ayat 19. Memakmurkan Masjid Al-Haram adalah dengan melaksanakan ibadah haji, umrah, tawaf, salat, dan cara lainnya, baik yang bersifat maknawi maupun hissi. Baik, perhatikan jamaah. Ini paragraf. Ini beliau mengupas tentang masalah kaidah usul fikih lagi yang sangat mendasar berkaitan dengan masalah tazahumul ibadat. Ini istilah yang ada dalam usul fikih. Tazahumul ibadat dalam artian bahwa ketika beberapa ibadah menuntut untuk dieksekusi pada waktu yang sama. Perhatikan, di saat ibadah menuntut untuk dieksekusi di dalam waktu yang sama. Mau melaksanakan dua-duanya nggak memungkinkan, sehingga perlu untuk mengambil skala prioritas. Kalau seandainya memungkinkan, kita pengennya dua-duanya. Nabi Muhammad pun pengennya dua-duanya. Cuma kadang-kadang kita itu tidak memungkinkan. Misalnya begini jamaah, antum sebagai petugas pemadam kebakaran atau mungkin tim penyelamat dari reruntuhan sebuah pondok pesantren yang santrinya banyak yang meninggal. Ini antum sebagai petugas pemadam kebakaran sudah berusaha untuk memadamkan api, sudah pemadam kebakaran diterjunkan semuanya. Antum belum sholat zuhur, belum sholat asar, waktunya ternyata sudah sangat mepet dengan sholat maghrib dan sholat maghrib. Kalau seandainya ini api tidak segera dipadamkan atau penruntuhan tidak segera dibongkar-bongkar untuk penyelamatan orang yang berada di bawah, maka khawatir nanti kian banyak nyawa yang melayang. Padahal untuk melindungi nyawa adalah min daruriyatul khams, termasuk di antara hal yang sangat diperhatikan dalam agama Islam untuk melindungi nyawa manusia. Di saat antum mau pertimbangan untuk sholat, melihat di bawah sana ada jari masih nempel di tangan. Ini kalau nggak segera diselamatin, bukan selamatin kendurian ya, nggak segera diselamatkan. Ini khawatir benar-benar meninggal ini karena jari-jarinya sudah begini. Potensi untuk nyelamatin ini ada, untuk nyelamatin nyawa manusia. Sedangkan masalahnya sebentar lagi sekitar 10 menit sholat maghrib tiba. Antum belum zuhur, belum asar. Pertanyaannya adalah yang antum mau dahulukan itu mana? Dua-duanya penting. Pengennya nyelamatin nyawa iya, zuhur, asar, maghrib juga iya. Cuma kondisinya satu belum memungkinkan. Mungkin kan enggak? Enggak mungkin kan karena keadaannya menuntut untuk segera diselamatkan nyawanya. Sehingga bagaimana? Dalam semacam ini yang disebut tazahumul ibadat. Jelas ya? Beberapa ibadah
yang waktu pelaksanaannya dalam satu waktu yang sama. Duh, kok nyelamatin orang ibadah? Iyalah, nyelamatin orang ibadah. Nyelamatin orang adalah ibadah. Kita nggak bisa untuk laksanain dua-duanya. Maka bagaimana? Perlu untuk skala prioritas. Yang paling penting dahulukan terlebih dahulu, selamatin nyawa. Untuk salat zuhur asar diqadhain karena suatu keadaan darurat, nggak jadi masalah. Masih bisa dilaksanakan. Tapi kalau nyawa ini bisa diqadhain, udah meninggal. Nggak bisa diqadhain. Selamatin nyawa. Nanti baru kemudian mengqadha salatnya. Karena ini lebih penting. Tayyib. Pertanyaannya adalah Nabi Muhammad SAW tadi itu beliau mestinya ini saat masuk Mekah nih, masuk Masjidil Haram. Ibadah yang biasa dikerjakan di sana apa jamaah? Tawaf, salat, ibadah, keliling Ka'bah, masuk Mekah dalam keadaan berihram. Ternyata Nabi Muhammad tidak dalam keadaan menggunakan pakaian ihram. Tapi apa? Pakaian perang lengkap. Ada pedang, ada mikfar tadi itu, ada baju besinya, membawa pasukan semuanya. Beliau bawa untuk naklul utama, bukan untuk berihram, tapi adalah untuk berperang. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad SAW beliau kok tidak berihram saat itu? Gak mau untuk umrah saat itu? Karena dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, untuk berjihad menaklukkan penghambaan terhadap berhala-berhala lebih penting daripada berihram saat itu. Daripada berihram, menaklukkan kota Mekah lebih penting. Karena kenapa? Karena di sana adalah pusat kemusyrikan saat itu. Dihuni oleh orang-orang musyrik Mekah. Dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, dirasa ini lebih penting daripada sekedar berihram. Karena kenapa? Untuk berihram kemanfaatannya kembali ke siapa kira-kira? Diri sendiri. Sedangkan untuk menaklukkan kota Mekah ini, yang selama ini mengganggu kaum muslimin, yang berusaha untuk menghabiskan kaum muslimin, kemanfaatannya kembali ke siapa? Kembali seluruh umat sampai hari kiamat. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mendahulukan prioritasnya, mendahulukan untuk menaklukkan kota Mekah. Sehingga di sini ini disampaikan sebagai firman Allah SWT, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram? Apakah kamu mengira penyediaan minuman bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan juga memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang-orang yang kaman aman billahi wal yaumil akhir, sebagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, wa jahada fi sabilillah, dan juga orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Apakah sama? Di saat ditanya apakah sama, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawabnya di kelanjutan ayatnya. Tapi di sini terpotong. Apa kata Allah Subhanahu? La yastawuna indallah. Enggak sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat ditanya, apakah perbandingan antara orang-orang yang ngasih minuman para jamaah haji dan juga orang-orang yang makmurkan Masjidil Haram dengan haji dan umrah dan tawaf, apakah sama dengan orang yang beriman kepada Allah juga hari akhir dan juga mereka berjihad di jalan Allah SWT? Jawabannya kata Allah adalah la yastawun. Enggak sama sekali, enggak sama. Lebih penting berjihad di jalan Allah SWT untuk membebaskan Masjidil Haram saat itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ yang bisa kita bahas dalam pertemuan malam hari ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah Ibnu Khotol, yaitu orang yang dia itu tidak mendapatkan amnesti, perlindungan di saat terjadi penaklukan kota Mekah, yang mana pada umumnya Nabi Muhammad SAW beliau melepaskan orang-orang kafir Quraisy saat itu, tidak mengeksekusi mereka secara umumnya, tetapi ada beberapa orang yang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Sehingga tadi dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Uqtulu," kalian bunuh. Nanti untuk poin ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupi sekian insyaallah pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح